Good zakat governance sebagai solidaritas di tengah pandemik COVID-19. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita dua narasumber kita. Yang pertama yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yang beliau di samping sebagai salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Jember, beliau juga Ketua Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Lumajang. Narasumber yang kedua yang alhamdulillah juga sudah hadir juga. Ya, persilakan kok mati. Ya, persilakan Pak MF, kok mati Pak MF. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Semoga niat kita untuk mengadakan dialog di tengah pandemik COVID-19 ini dan dalam kondisi kita puasa ini, semoga oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah yang nanti pahalanya bisa kita dapatkan. Seluruh peserta, narasumber yang dimuliakan oleh Allah, topik kita pada hari ini adalah topik yang sangat menarik, yaitu terkait bagaimana pengelolaan zakat, yang zakat tersebut sebagai dana solidaritas atau dana sosial dalam kondisi kita mengalami pandemi COVID-19. Tentunya pengelolaan zakat berbeda dalam kondisi normal atau sewajarnya. Maksudnya ketika kita sebagai pengelola zakat tidak mengalami social distancing, kita bisa rapat-rapat setiap hari, kita bisa mengadakan berbagai kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat secara langsung, kita bisa bertemu. Namun dalam kondisi pandemik COVID seperti saat ini kita alami, hal-hal tersebut sulit kita laksanakan, atau ada batasan-batasan bagaimana pengelolaan zakat tidak seperti biasanya. Ini tentunya juga perlu ada penanganan sendiri, sehingga pengelolaan zakat, khususnya di lembaga-lembaga zakat tersebut, bisa terkelola secara baik, secara maksimal penghimpunannya, penyalurannya juga bisa maksimal, termasuk terkait pertanggungjawabannya, yaitu terkait laporan-laporannya. Karena itu ini menjadi topik yang menarik untuk kita kaji, untuk kita diskusikan, sebagai bahan masukan bagi kita, keilmuan, dan juga sebagai bahan keilmuan bagi masyarakat luas. Karena itu kita sudah hadirkan dalam dialog pada hari ini dua orang narasumber yang mereka berdua adalah pakar di bidangnya. Yang pertama Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, dan nanti yang berikutnya yaitu Ibu Dr. Nurul Widiawati Islami Rahayu, yang ketepatan Ibu Dr. Nurul ini disertasinya memang membahas terkait good governance tentang zakat. Untuk narasumber yang pertama akan saya berikan waktu kepada Bapak Nurul. Dr. Ibu Nurul dulu. Ibu Nurul dulu. Kita mengetahui bahwa peranan zakat sangat penting dalam upaya mendistribusikan pendapatan dan kekayaan di kalangan masyarakat muslim. Dalam hal ini upaya pemberian insentif untuk meningkatkan produktivitas, investasi, dan untuk bekerja dalam konteks makroekonomi dengan zakat adalah hal yang tepat. Pengelolaan zakat merupakan persoalan yang penting dalam suatu negara, karena zakat merupakan salah satu sumber keuangan dalam Islam. Dalam hal ini, zakat juga menjadi salah satu unsur dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam, serta dalam mengurangi angka kemiskinan. Ada beberapa problem tentang pengelolaan zakat. Pemberian zakat secara langsung yang biasa dilakukan oleh muzaki,
kepada mustahik mempunyai dampak antara lain. Yang pertama adalah adanya kesenjangan zakat atau zakat gap. Dalam hal ini artinya kesenjangan antara potensi dengan realitas berbeda. Menurut informasi Basnas, Indonesia memiliki potensi zakat sekitar 217 triliun. Namun zakat yang berhasil dihimpun dan dicatat hanya 11 triliun. Hal ini berarti terdapat sekitar 20% yang tidak menerima zakat. Realisasinya penyaluran zakat tidak sama antara potensi dan realisasi. Bahkan kenyataannya pembayaran zakat secara langsung bisa berpotensi menimbulkan kesenjangan zakat yang semakin besar. Problematika yang kedua yaitu pendistribusian zakat antara satu daerah dengan daerah lain yang lain belum pasti merata. Hal tersebut disebabkan adanya asimetris informasi karena keterbatasan rasionalitas sehingga muzaki tidak mengetahui di mana kantong-kantong kemiskinan. Muzaki kurang mengetahui juga daerah mana yang berpenduduk mustahik lebih banyak dan layak untuk mendapatkan pemberian zakat. Problem yang ketiga yaitu pembagian antar golongan atau antar asnaf. Hal ini terkait dengan sulitnya mengukur tingkat keadilan dalam pembagian zakat secara langsung yang dilakukan oleh para muzaki kepada asnaf. Parameter untuk mengukur tingkat keadilan yang tidak jelas dapat memicu munculnya pemerataan yang tidak seimbang antara asnaf satu dengan asnaf yang lain. Problematika yang keempat adalah pemberian zakat secara langsung oleh muzaki kepada mustahik dapat dikelola sebagai barang privat menggunakan salah satu penyelesaian masalah dengan menggunakan governance funding. Pengelolaan dilakukan dengan governance funding dapat mengatasi informasi yang sempurna, yaitu muzaki sering kesulitan mengetahui secara utuh mengenai informasi jumlah mustahik antara satu daerah dengan daerah lain. Keadaan ini karena data kemiskinan sebenarnya ada pada tingkat pemerintah daerah setempat pada umumnya. Dari fenomena tersebut, maka diperlukan sebuah tindakan kolektif yang dapat dilakukan melalui institusi negara yang diwakili oleh Basnas atau lembaga amil zakat yang sekarang sudah terrepresentasi oleh lembaga sosial keagamaan yang terpercaya. Keberadaan Basnas dan LAS harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Fenomena yang terjadi saat ini, masyarakat banyak yang melakukan pembayaran zakat secara langsung karena merasa lebih tepat sasaran, lebih pada tingkat kepuasan batin tersendiri, merasa lebih diterima oleh Allah tanpa melalui Basnas atau LAS. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat terhadap keberadaan Basnas dan LAS? Itu kita parameternya adalah melihat 4P, yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, yang seharusnya dilakukan oleh Basnas dan LAS secara transparan dan akuntabel. Yang dimaksud 4P di sini adalah pengumpulan, menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap masyarakat, bagaimana Basnas dan LAS melakukan 4P. Apakah sudah melakukan pengumpulan zakat dengan baik? Apa indikator baiknya? Apa sudah ada data muzaki? Bagaimana strategi pengumpulannya? Apakah dengan cara jemput bola atau kesadaran muzaki sendiri? Ini perlu ada formulasi-formulasi khusus. Sehingga masyarakat mempunyai trust terhadap kepercayaan Basnas dan LAS. P yang kedua adalah pendistribusian. Apakah sudah adil dan merata? Sehingga tidak ada kesenjangan zakat. Apakah Basnas dan LAS sudah mengetahui data kantong-kantong kemiskinan di setiap daerah? Apakah pendistribusian zakat sudah merata sesuai kantong kemiskinan? Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dalam masyarakat. P yang ketiga adalah pendayagunaan. Apakah zakat sudah didayagunakan dengan cara yang baik? Apakah dengan cara konsumtif ataukah dengan cara produktif? Kepada siapa zakat didayagunakan secara konsumtif dan produktif? Bagaimana kendala konsumtif dan bagaimana kendala produktif? P yang terakhir adalah pelaporan. Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabel dalam pelaporannya?
apakah dipublish, apakah melibatkan muzaki, atau bahkan melibatkan eksternal. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sekiranya harus dapat dijawab oleh Basnas dan LAS. Jika semua pertanyaan dapat dijelaskan secara detail kepada masyarakat, maka Good Zakat Governance akan mampu dijalankan, dapat terwujud, dan angka kemiskinan akan menurun, apalagi di saat situasi seperti pandemi COVID-19 sekarang ini akan sangat membantu sekali terhadap masyarakat-masyarakat yang membutuhkannya. Bagaimana pengelolaan GJG di saat pandemi yang tadi disampaikan di awal oleh moderator, pasti akan melalui banyak-banyak cara pendistribusiannya, pendaya gunaannya, bahkan pelaporannya. Dan ini mari kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan juga bisa masuk khususnya dari alumni prodi manajemen zakat dan wakaf dan juga prodi-prodi lain. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kira-kira strateginya sehingga masyarakat memiliki kepercayaan untuk membayar zakat di lembaga amil zakat atau di BAS. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nurul tadi, banyak sekali, bahkan mungkin bahkan mayoritas, kebanyakan budaya kita, masyarakat kita masih membayar zakat itu langsung ke mustahik. Padahal sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dr. Nurul tadi, banyak sekali problem-problem yang muncul, banyak sekali problem-problem yang tidak bisa dihadapi atau diselesaikan oleh muzaki yang personal. Yang problem-problem itu sangat mungkin bisa diselesaikan atau bisa ditangani oleh lembaga-lembaga amil zakat. Misalnya bagi muzaki personal, mereka tidak akan punya data peta kemiskinan. Mereka tidak akan punya banyak waktu untuk memberdayakan dana zakat. Nah, saya kira itu cukup menarik bagi kita semua. Berikutnya saya persilahkan kepada narasumber yang kedua, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis. Monggo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati pemateri utama yaitu Bu Nurul Rahayu ya, dan Bapak MF Hidayatullah MSI yang saya hormati, dan pengamat ekonomi Islam, dan beliau ini adalah sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam Jawa Timur, Ibu Khairun Nisa ya, yang saya hormati, dan juga semua pemirsa dan peserta yang saya hormati. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nurul di mana potensi ekonomi di zakat ini sangat tinggi. Karena potensi itu mencapai 217 triliun rupiah. Ini dengan asumsi dihitung jumlah umat Islam dan jumlah orang-orang yang kaya yang mencapai satu nisab, ketika diambil 2,5% mencapai 217 triliun. Nah, artinya apa? Ini merupakan suatu potensi bagaimana menyelesaikan problem ekonomi umat dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Karena sejarah membuktikan ketika zakat itu diolah dengan baik, maka akan menyelesaikan problem ekonomi masyarakat. Contoh yang paling konkret ini pada titik terima kesempurnaan itu ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di mana menurut sejarah itu dijelaskan ketika Umar bin Abdul Aziz itu hanya mimpin 3 tahun, ternyata tidak ada satupun yang miskin dalam satu negara itu. Yang pada waktu itu pemerintahannya itu timurnya nyampe di Moro, baratnya sampai Maghribi, utaranya itu nyampe di Turki, selatan nyampe di Turkistan. Coba bayangkan, ini tidak ada yang satu yang miskin. Dari mana kita tahu tidak ada yang mau menerima zakat? Dan orang yang punya hutang dibayari sudah tidak punya hutang. Bahkan yang dia terlambat menikah itu dibiayai nikah itu juga bisa ada sisa zakat. Itu menunjukkan bahwa zakat ketika dikelola dengan baik dapat menyelesaikan problem-problem ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.
akan meningkatkan kesejahteraan yang meningkat kepada kehidupan manusia. Kalau kita baca bukunya Syekh Qurdawi, 2 buku yang paling monumental ya, misalnya tentang Fikih Zakah 2 jilid, kemudian buku yang agak akhir sebelum beliau itu meninggal itu ada judulnya itu Mushkilatul Fakri fil Islam, itu bagaimana menyelesaikan problem kefakiran itu, diantaranya adalah memanage dan mengembangkan dengan bagus itu adalah zakat. Nah, ketika saya menelusuri dulu pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu merupakan klimaks daripada zaman Rasulullah, kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian pada dinasti Umayyah, pada tahun 99 Hijriah ini ternyata di mana Umar bin Abdul Aziz itu menjadi contoh pada rakyatnya. Dia itu lebih dulu berzakat sebelum dirinya menyuruh. Dan bagaimana dia itu mengolah zakat dengan baik sehingga melahirkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga apa? Orang-orang yang kaya itu semuanya itu berzakat kepada Baitul Mal pada waktu itu. Nah, kemudian semuanya ini berzakat, kemudian setelah itu diolah dengan bagus, kemudian kepercayaan yang tinggi di masyarakat, maka orang-orang yang kaya yang punya harta 1 nisab lebih itu, maka dia punya yang sama untuk menzakatkan hartanya di Baitul Mal itu. Kemudian setelah itu Umar bin Abdul Aziz itu melakukan pemetaan mana yang harus diberi zakat untuk konsumsi, mana yang harus diberi zakat untuk pengolahan pertanian, mana yang harus diberikan zakat untuk mengembangkan bisnis, bagaimana amanah zakat harus diberikan untuk pendidikan, dan bagaimana zakat itu dipakai untuk memberikan dorong semangat untuk mengembangkan ekonomi. Itu dilakukan Umar bin Abdul Aziz, pada akhirnya klimaksnya itu menjadi sebagai media untuk kesejahteraan umat. Nah, kembali kepada sekarang. Maka karena itu kalau kita berpikir mungkinkah potensi zakat yang mencapai 217 triliun itu, bahkan kalau data yang lain itu mencapai 335 triliun, data yang lain yang saya baca itu. Tapi data yang resmi yang dilakukan oleh Basnas tahun 2020 itu potensi itu mencapai 217. Nah, kalau 217 ini betul-betul bisa dimaksimalkan, bisa masuk kepada Badan Amil Zakat Nasional itu pada Basnas, maka insya Allah maka tahap awal itu akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan akan menyelesaikan problem-problem kemiskinan yang ada. Menurut data sementara kemiskinan mencapai 27 juta. Lah, tetapi yang paling penting bagi kita ini yang pertama bagaimana memperbaiki manajemen kita. Manajemen baik di sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu yang pertama itu tentang itu karakter, bahwa kita ini yang mengelola zakat itu betul-betul berpegang teguh kepada sifat an-nubuwah ya. Ya ini sifat kenabian, mulai dari kejujuran, sidiknya, amanahnya, kemudian tablighnya, komunikasinya, transparansinya, kemudian fotonahnya, tentang kreatif, inovatifnya itu betul-betul tinggi. Kemudian punya kemampuan betul-betul kemampuan akuntansi yang bagus, kemampuan manajemen yang bagus, kemampuan manajerial yang bagus, sehingga kalau ini yang dilakukan maka akan melahirkan kepercayaan daripada muzaki yang potensinya mencapai 217 triliun itu. Nah, kemudian setelah itu perbaikan sumber daya manusia, maka otomatis kita perbaikan tentang sumber daya sarana dan prasarana. Bagaimana muzaki ini bisa mengakses secara mudah, zaman sekarang ini zaman online, bagaimana bisa mengakses dengan bagus, baik melalui webnya, baik melalui yang lain, sehingga muzaki itu mudah mengakses data yang dimiliki dan juga bisa mengakses dengan individunya. Kalau zaman sekarang itu bagaimana bisa menjemput bola bahasanya itu, proaktif terhadap muzaki itu. Itu kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya itu tentang profesionalisme yang dimilikinya. Terjadi transparansi, transparan semuanya itu. Sehingga muzaki ini merasa tidak khawatir bahwa zakat akan sampai kepada mustahik tepat waktu. Baik itu di tingkat kabupaten, tingkat wilayah, atau di tingkat pusat.
Ini bukan berarti suudzon kepada amil zakat, bukan. Tetapi ini persoalan di mana muzaki itu merasa tenang, merasa yakin. Nah, kemudian yang keempat itu perlu kita menggunakan manajemen yang baik. Mulai dari perencanaan bagaimana pengumpulan zakat, kemudian perencanaan bagaimana pendistribusiannya, perencanaan kerjasamanya, baik kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan individu, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan yayasan, kerjasama dengan organisasi besar. Gimana perencanaan yang bagus? Nah, kemudian perencanaan keuangannya, perencanaan akuntansinya, kemudian perencanaan aset dan prasarananya, kemudian perencanaan sumber daya manusianya, kemudian setelah itu baru menyangkut kepada pengorganisasian. Kira-kira siapa yang bisa melaksanakan semua program yang dia buat? Kemudian setelah itu menjadi pengkoordinasian. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengawasan. Yang pengawasan itu yang sifatnya berjenjang. Nah, kalau ini nanti ini betul-betul kita melakukan zakat ini dikelola dengan bagus. Dengan kita ini asumsi nantinya itu kita berpikir bagaimana dari muzaki berubah menjadi mustahik. Nah, ketika kita nanti misalnya itu teman-teman mahasiswa ini yang alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi bidang ekonomi dan bisnis. Tetapi mereka itu tidak mempunyai modal untuk pengembangan usaha. Apa yang mereka lakukan? Adalah mereka itu harus diberikan dana, memberikan sumbangan dana untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, tapi bagi mereka yang tidak punya keterampilan, bagaimana berikan pelatihan-pelatihan keterampilan bisnis sehingga mereka itu menjadi pengusaha yang terampil. Itu. Tapi bagi teman-teman yang masih kuliah, ternyata yaitu tidak cukup dana, terutama kena COVID-19 ini. Nah, bagaimana mereka diberi beasiswa lah. Ini seperti kayak teman-teman kita mulai di Muhammad Lutfi misalnya. Apa umpamanya siapa ada Nanda dan yang lain lah kira-kira itu, Ahmad Rofiki misalnya, Bagus Prayogi misalnya. Kalau kekurangan biaya kita biayain dia. Nah, namun ada yang orang-orang yang sepuh yang dia itu suruh bisnis tidak bisa, suruh sekolah nggak bisa. Ya kita berikan yang sifatnya konsumtif, diberikan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi zakat ini tidak hanya distribusikan begitu saja, tapi ada pemetaan. Nah, di samping itu nanti itu di badan amil zakat itu harus ada orang-orang yang memang ahli manajemen bisnis, sehingga nanti menjadi pendamping yang ketepatan ini harta zakat itu didiskusikan kepada pembisnis tadi. Harus ada memang. Jadi bukan hanya mendiskusikan lagi, tapi ada bagian yang dia itu menjadi tutor, menjadi pembimbing bagaimana membangun bisnis yang bagus. Nah, waktu sama juga ada bagian mereka itu bagian pelatihan. Jadi bagian mereka itu ada BLK, Badan Latihan Keterampilan, itu ada bagian ini yang melatih teman-teman kita ini punya tenaga, badannya sehat, akalnya cerdas, tapi tidak punya keterampilan. Nah, maka ada lembaga sendiri yang melatih tenaga terampil ini. Nah, kemudian juga berikutnya ada juga tersendiri yang ahli tentang manajemen, mulai manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, sehingga nanti dari harta zakat ini akan melahirkan nanti ini entrepreneur yang tangguh. Nanti itu dari zakat akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang tangguh. Dan dari zakat ini akan menyelesaikan orang-orang yang papa yang nggak bisa bekerja. Itu ketika itu yang dilakukan, maka dengan COVID-19 ini, yang kita ini sebagian besar itu ekonomi mulai terganggu, maka nanti zakat itu menjadi jawaban semua itu. Maka tadi pertanyaan Bu Nurul yang begitu mendalam kepada kita, kalau bahasa saya ngambil kata kunci, ketika badan amil zakat itu melakukan 4 hal dengan bagus, dengan baik, maka nanti itu pengumpulan dana itu akan maksimal. 217 triliun itu akan bisa diperoleh. Kenapa? Karena kepercayaan muzaki sangat tinggi. Nah, kemudian juga manajemen pendistribusian itu bagus,
maka nanti itu uang dana yang 217 triliun itu akan tepat sasaran. Dengan artian mana yang harus diberikan uang untuk beasiswa, siapa yang harus diberikan untuk dana pengembangan bisnis, siapa yang harus diberikan dana untuk buat pelatihan, siapa yang untuk dana untuk mengembangkan manajemen, dan siapa dana yang dan pada siapa dana diberikan kepada orang untuk kepentingan bahan pokok, kepentingan sehari-hari. Nah, kalau ini yang dilakukan yang terjadi, maka betul-betul akan terjadi bahwa zakat ini bukan sekedar ibadah mahdhah, tapi waktu yang sama adalah ibadah ghairu mahdhah. Karena kalau kita baca bukunya Syekh Qurdawi itu bahwa zakat itu mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama adalah vertikal, berhubungan dengan Allah. Dia melaksanakan kewajiban rukun Islam itu yang yang kita wajibkan itu satu rukun Islam yang 5. Tapi satu sudut termasuk yang horizontal kepada masyarakat pada ghairu mahdhah. Nah, orang yang betul-betul nanti itu imannya kuat dan merasa percaya dengan amil zakat, maka dia dengan sendirinya akan mengeluarkan zakat 2,5% dan kemudian itu diserahkan kepada lembaga resmi dan kemudian lembaga resmi itu akan mengelolanya dengan bagus dan insya Allah akan menyelesaikan problem-problem ekonomi yang terjadi di masyarakat. Maka karena itu saya ngambil contoh. Saya mengambil contoh misalnya umpamanya Al-Azhar misalnya. Di situ tuh banyak mahasiswa-mahasiswa di luar negeri. Data sementara misalnya itu per 2018 ini Al-Azhar mahasiswa di Indonesia itu mencapai 12.000 mahasiswa dari Indonesia saja. Kemudian dari Malaysia yang kurang lebih sekitar 4.000 dan dihitung sekitar 100.000 lah lebih orang seluruh dunia. Ternyata mereka itu lebih banyak itu dari harta zakat dan juga dari harta wakaf. Coba bayangkan. Bahkan kalau sepengetahuan saya itu banyak mahasiswa kita yang kuliah di Arab Saudi ini hidupnya dari zakat. Coba bayangkan. Nah, bahkan lembaga-lembaga pendidikan di Malaysia itu berkembang di harta zakat. Bahkan di Indonesia pondok pesantren ini itu bisa bertahan itu dari dua, dari zakat dan dari sedekah. Nah, artinya apa yang saya ingin sampaikan? Bahwa sebagian besar umat Islam itu mempunyai komitmen yang tinggi untuk berzakat. Cuman yang paling banyak itu adalah zakatnya kepada individu, orang per orang. Yani umpamanya Pak MF punya uang, ya zakat kepada tetangganya, mungkin zakat kepada di kampungnya. Bu Nurul juga begitu. Dia sebagai wadek ya, ini sebagai profesi kan sudah nyampe zakatnya. Karena menurut Yusuf Qurdawi itu dalam kitabnya Fiqh Zakah itu kalau mempunyai gaji, kalau akumulasi 1 tahun itu sama dengan harganya emas 87 gram, itu sudah wajib zakat. Coba Bu Nurul itu. Gaji dari pangkatannya berapa, kemudian tukinya berapa, jabatannya berapa, nguji berapa. Nah, dihitulah sendiri. Itu jelas lebih daripada seharga emas 87 gram. Berarti wajib zakat. Tapi pertanyaan kita, zakatnya kemana? Lebih suka kepada tetangga. Nah, artinya apa? Kita belum mengelola dengan bagus. Nah, sejarah membuktikan Rasulullah itu mengelola zakat itu dikelola oleh negara. Rasulullah bentuk amil zakat menurut sejarah kurang lebih 25 orang. Di antaranya Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan menjadi amil zakat. Abu Bakar lebih jelas lagi. Secara tegas pemerintah yang mengelola. Yang terkenal namanya Qitalul Murtadin. Bahwa orang-orang yang nggak bayar zakat diperangi. Itu. Begitu pada pemerintahan Umar Utsman sampai terimaknya pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid itu semuanya zakat dikelola oleh pemerintah. Maka karena itu ulama-ulama fikih menyatakan bahwa amil zakat itu yang satu dikelola oleh pemerintah. Ditunjuk oleh pemerintah. Jadi amil zakat itu yang sah yang mendapatkan SK dari pemerintah. Itu ulama-ulama fikih menyatakan begitu. Setelah lihat di kitab masanya I'anatul Talibin. Lalu tanya bagaimana di mushola-mushola? Itu bukan amil tapi panitia. Jadi bahasanya itu bukan amil zakat tapi lajnah, sekedar pelaksana biasa. Itu menurut ulama-ulama fikih. Artinya apa? Bahwa amil zakat itu adalah dibentuk oleh pemerintah. Berarti pemerintah ini mempunyai hak untuk mengatur siapa yang harus mengurusi dan semuanya. Maka karena itu insya Allah kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul itu dikerjakan dengan bagus, insya Allah umat Islam
akan mampu menyelesaikan problem ekonomi dan akan meningkatkan kesejahteraan. Itulah mungkin pengantar dialog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan kepada kita banyak hal terkait mulai penghimpunan, terus penyaluran, termasuk juga khususnya terkait bagaimana pengelolaan zakat sehingga lembaga-lembaga zakat itu dipercaya oleh para muzaki, sehingga para muzaki mulai mengalihkan zakatnya tidak hanya langsung ke mustahik, namun menyerahkan dana zakatnya ke lembaga-lembaga zakat tersebut. Karena lembaga zakat dipercaya, yang pertama mereka memiliki program-program yang lebih maksimal. Mereka mengetahui peta-peta kemiskinan, mereka mengetahui berbagai kebutuhan mustahik, mereka juga mengetahui mustahik mana yang membutuhkan pendampingan yang tentunya berbeda-beda antar mustahik. Di samping juga ketika zakat itu diserahkan kepada lembaga amil zakat, maka terkait penyalurannya juga khususnya terkait pengawasan juga bisa dilakukan. Ini tentunya ketika zakat dilakukan secara personal, pengawasan dari lembaga-lembaga independen tentunya akan sulit dilakukan karena zakat seperti dicontohkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis tadi, misalnya yang berzakat Ibu Nurul misalnya berzakat, tentunya tidak akan ada dari organisasi yang akan menanyakan kemana saja dan akan mengaudit secara personal. Ini berbeda ketika zakat itu dikumpulkan, dihimpun di lembaga zakat, di OPZ, organisasi pengelola zakat, apakah Basnas atau LAS, yang tentunya akan mudah dievaluasi, akan bisa dikoordinir, bisa dimaksimalkan terkait penghimpunan dan juga lebih-lebih penyalurannya. Pemberdayaannya akan lebih bisa dilaksanakan. Dari dua topik ini, dari dua narasumber ini... Suaranya kurang besar. Oh, kurang besar? Okay. Nah, sekarang baru. Oh, gitu. Sudah? Sudah. Oh, terima kasih. Dari dua narasumber ini sudah berteriak, Bu. Saya puasa, Bu. Makasih. Dari dua narasumber ini tentunya menjadi topik yang menarik bagi kita untuk mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu kita sempurnakan terkait penghimpunan dan penyaluran zakat ini. Ada tambahan lain mungkin yang disampaikan oleh narasumber tadi, yaitu terkait menjaga keikhlasan. Ketika muzaki memberikan zakat secara terkadang perlu kecil suaranya. Sudah bisa. Sebuah desa yang di desa itu semua menjadi muzaki. Tidak ada mustahik satupun. Dengan strategi nepotisme yang dilakukan oleh kepala desa. Jadi kepala desa itu mempunyai 3 orang anak laki-laki. Anak pertama itu dijadikan sebagai kepala pengairan. Anak kedua dijadikan sebagai kepala KUD. Anak ketiga dijadikan sebagai kepala pabrik gula. Desa tersebut petani tebu. Kepala desa mewajibkan semua modal dari petani tebu minjam dari KUD. Kalau tidak minjam dari KUD, maka tidak dapat pengairan. Jadi sawah tidak diairi kalau tidak pinjam di KUD. Setelah mereka melakukan peminjaman modal ke KUD, baru ada pengairan di sawah-sawah mereka. Setelah itu, hasil panen tebu wajib dijual kepada pabrik gula yang dikepalai oleh anaknya. Pabrik gula setelah memproses hasil panen petani, menghitung berapa jumlah hutang di KUD para petani tersebut. Dipotong jumlah utangnya, maka selanjutnya adalah dipotong zakatnya. Zakat pertanian.
Setelah itu sisanya baru dikasihkan kepada petani. Dan itu berlangsung dari tahun ke tahun. Sehingga tidak ada satu mustahik pun di desa itu. Desa itu menjadi desa percontohan karena di situ muzaki semua. Mereka menyalurkan zakatnya ke desa tetangganya. Luar biasa, dengan cara nepotisme, pengelolaan zakat bisa berjalan secara maksimal. Monggo, kembali ke moderator. Terima kasih. Suara saya sudah didengar? Sudah didengar. Oke, terima kasih. Memang. Jadi dari yang disampaikan oleh Bu Nurul barusan, satu contoh kasus ya, bahwa pengelolaan zakat itu terbukti bisa mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan di sebuah daerah tertentu. Nah ini kalau kita lihat potensi zakat yang demikian besar, ini kalau data dikatakan 217 itu sudah data sangat lama sebenarnya, sekitar 5 bahkan 5 tahun lebih dari yang lalu. Maksudnya adalah potensi saat ini itu sudah jauh lebih besar. Ketika sekitar 5 tahun lalu itu 217 triliun per tahun. Nah, itu kita tegaskan, 217 triliun per tahun. Bagaimana dengan saat ini? Tentunya sudah lebih besar lagi, bahkan sudah dikatakan sudah mendekati 300 triliun per tahun. 335 yang terbaru. Lebih tepat 335 Iya. per tahun. Nah, ini sangat besar sekali. Tentunya dana sebesar itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya masyarakat yang memang membutuhkan pemberdayaan. Nah, karena itu adanya lembaga zakat itu diharapkan bisa menjadi lembaga perantara antara muzaki dan mustahik. Ketika para muzaki mungkin kesulitan memberdayakan dana zakatnya, ketika itu di sini ada amil zakat atau ada lembaga-lembaga zakat yang siap untuk mengelola dana zakat secara profesional. Jadi harapannya para muzaki bisa menyalurkan zakatnya ke lembaga-lembaga zakat tersebut. Lebih-lebih ketika zakat tersebut memang ketika diserahkan kepada organisasi pengelola zakat akan lebih terencana, termasuk juga bisa diaudit. Ini kalau diaudit ini ketika muzaki personal saya kira agak kesulitan mengaudit dana zakat. Ketika lembaga zakat maka bisa diaudit. Tentunya ini topik yang menarik. Nah, ini ketepatan di sini sudah hadir. Kalau dilihat di sini ada 62 peserta diskusi kita, tidak hanya dari mahasiswa IAIN Jember, ada juga dari beberapa luar IAIN Jember, dari masyarakat juga ada. Kami persilahkan kepada seluruh yang hadir ketika misalnya kalau ada permasalahan, ada hal yang ingin digali lebih dalam, lebih jelas, bisa langsung ditanyakan kepada memberikan komentar atau masukan. Monggo. Terima kasih Bu Nisa. Ini gara-gara Gus Wadud ini. Yang bukan mengomentari apa yang disampaikan Bu Nurul sama Gus Wadud, cuma dari kita semua saya kira perlu memikirkan, karena hingga hari ini sudah ada regulasi, sudah ada edukasi dan berbagai upaya ikhtiar untuk mendorong agar zakat semakin bisa terimplementasi, tapi faktanya hingga hari ini saya belum menghitung data terakhir realisasi dari zakat sendiri secara nasional itu tidak sampai 10% dari potensi yang ada. 10% juga mungkin masih ketinggian, saya kira mungkin 7-8%. Ada sekitar 2 tahun yang lalu itu tidak sampai 5%, saya tidak update untuk 2 tahun terakhir, tapi paling tidak itu fakta yang menunjukkan kita masih punya masalah dalam hal sosialisasi dan edukasi terkait zakat kepada publik. Nah, itu yang saya kira ya, mungkin dari Gus Wadud dan Bu Nurul bisa memberikan ya strategi atau apa yang kita lakukan
paling tidak mulai dari diri kita, keluarga, lingkungan terdekat kita, sehingga ya hal-hal kecil demikian kalau dikerjakan secara massal atau simultan bisa berpengaruh banyak lah kepada realisasi dari potensi yang ada. Sudah itu saja, Gus. Ya, saya menambahi ya. Jadi saya dulu pernah punya pengalaman jadi salah satu penasehat lembaga amil zakat pada waktu itu antara tahun 2010 sampai 2015 ya, kira-kira begitu. Itu agak lama saya berhenti. Tetapi menariknya lembaga itu bagaimana mereka itu berpikir dari mustahik menjadi muzaki. Jadi moto yang mereka bangun, mustahik menjadi muzaki. Nah, mereka itu orang-orang yang mempunyai orang-orang mustahik itu yang du'afa, yakni orang-orang yang du'afa yang lemah itu, mereka ada pengajian rutin. Jadi pengajiannya itu dibagi dua. Ada pengajian yang pertama ngaji keagamaan, separuh itu adalah motivasi bisnis, motivasi kemandirian, motivasi untuk mereka itu mandiri. Nah, setelah itu baru mereka itu dipetakan, mereka itu punya potensi apa. Oh, ternyata ini ada ibu-ibu ini secara ekonomi lemah, tapi dia itu punya keterampilan memasak. Misalnya dia masak nasi goreng misalnya. Lalu dia mempunyai kemampuan dasar itu, lalu dia kerjasama dengan lembaga tertentu untuk mengembangkan kemampuan nasi goreng itu. Nah, setelah itu baru dia dibelikan rombong, dibelikan alat-alat masak goreng itu, kemudian saya itu diberi modal untuk jualan nasi goreng itu. Nah, itu kemudian setelah itu mereka didampingi, mereka dimonitor bagaimana memasak nasi goreng yang bagus. Bagaimana cara menyajikan kepada pembeli dengan bagus. Dan bagaimana menghitung keuangan, mereka itu bagaimana cara mencatat. Itu yang pertama. Yang kedua, semua anggota pengajian ini, dia itu dijadwal. Pada hari-hari pertama itu paling tidak 5 orang itu diminta untuk nongkrong di tempat itu. Seakan-akan ini warung ini rame, sehingga orang tertarik untuk beli. Itu singkat cerita. Dan yang kedua, kalau beli nasi goreng, maka semua jamaah harus beli nasi goreng di tempat itu dengan area yang dekat itu. Nah, setelah 3 bulan, setelah kelihatannya maju, terus mereka dituntun, lalu diberi mereka itu kotak zakat. Mereka diwajibkan setiap malam, mereka harus meletakkan uang seharga nasi 1 piring. Jadi setiap malam mereka 1 piring. Akhirnya apa dia itu? Maka tadi itu dari mustahik berubah menjadi muzaki. Dan mereka diyakini dengan mereka memberikan zakat atau sedekah masian itu masih belum sampai 1 nisab, dia akan mengembangkan bisnisnya, akan barokah bisnisnya. Itu diberikan keyakinan kayak itu. Akhirnya apa? Maka kelompok itu akhirnya mereka itu pada akhirnya terselesaikan kemiskinan itu. Nah itu tuh yang terjadi, yang saya ikutin, dan alhamdulillah anggotanya makin banyak. Dan kemudian ada tim khusus yang mencari potensi bisnis di daerah itu untuk kalangan kecil misalnya. Bahkan dia mendirikan minimarket segala gitu untuk pengembangan bisnisnya. Ya mulai dari kebab, nasi goreng, sampai roti Maryam dan sebagainya. Mereka terus mencari pengembangan bisnis. Itu yang saya ketahui selama saya menjadi pembina dari satu badan amil zakat itu. Artinya apa? Yang perlu ditanamkan kepada kita ini harus jiwa kemandirian, jiwa kewirausahaan. Jangan berpikir itu jiwa minta-minta. Saya itu pada akhirnya nonton film-film di Turki ya. Dan juga nonton film-film Jerman itu. Di Turki itu ada tradisi, mereka itu setiap warung itu ada makanan yang gratis. Orang jual roti, ada roti yang gratis. Nah, jadi kalau ada orang kaya datang ke toko roti itu, dia beli roti, letakkan di tempat khusus itu. Begitupun kalau ada orang dia itu lapar, tidak punya uang, boleh ngambil di tempat itu. Tapi menariknya, orang yang ngambil tidak mau lebih. Jadi ketika dia datang, butuhnya 2, diberi 4, dia kembalikan. Tidak mau ngambil 4. Begitupun orang yang punya, datang ditawarin, nggak mau. Kalau dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan roti itu, dia mau ngambil. Nah,
Menariknya, yang dulunya yang suka ngambil roti karena nggak punya, ketika dia punya uang, datang ke toko roti itu membeli roti untuk diletakkan di tempat yang gratis itu. Nah, Kembalikan itu, Gus. ya artinya Kembalikan. dia punya kesadaran bahwa dirinya itu akan mengambil, kita merasa berhak dan mengambil sesuai dengan haknya. Nah, kalau kadang-kadang kalau kita enggak, yang kaya pun ingin mendapatkannya. Juga ikut antri untuk mendapatkan gratisan, akan mendapatkan zakat itu. Sehingga orang-orang yang berhak akhirnya tidak dapat. Maka yang terjadi ketika pendataan tidak pas, analisis tidak pas, maka kadang-kadang orang yang betul-betul butuh dia tidak bisa menerima zakat, yang sedangkan orang yang dianggap lebih itu justru menerima zakat. Kenapa? Kesadaran dirinya itu bahwa al-yadul ulya khairun min sufla itu sangat lemah. Kesadaran kita bahwa di tangan atas lebih baik daripada yang di bawah. Itu menurut saya. Itu kalau ini yang terjadi, contoh sederhana. Ketika waktu zamannya Umar bin Abdul Aziz itu, ketika dia itu orang-orang mau diberi zakat, merasa tidak berhak, tidak mau diberi. Nah, kemudian di Arab Saudi itu, ketika Ramadan kayak ini nih, tidak tahu kalau COVID-19 ya. Kalau sebelum COVID-19 ini, itu repot mereka itu untuk memberi zakat. Repot untuk memberikan makanan, banyak yang nggak nerima gitu. Karena mereka setelah mampu nggak mau menerima dirinya. Nah, itu mungkin menurut saya, seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi, itu berdasarkan penelitian. Ternyata saya berikan menyimpulkan bahwa zakat ini akan terminate ketika ada kebijakan yang sifatnya memaksa. Kan begitu. Tadi kan daripada zakat memaksa. Itu menurut saya tidak berbeda apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika ada pemaksaan gitu ya. Kalau tidak melaksanakan ya kena hukuman gitu lah. Nah, itu walaupun ini mungkin orang bertanya, benarkah kita memaksa? Katanya la ikraha fiddin dan sebagainya lah. Mungkin itu perlu diskusi yang panjang. Tapi yang jelas menurut saya itu ada keterkaitan pemerintah ini secara ini. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Herunisa. Secara regulasi kita bagus. Orang-orang yang terlibat di Badan Amil Zakat bagus. Tapi kenapa nggak maksimal? Ya menurut saya mungkin yang nggak bagus rakyatnya kayak saya ini mungkin. Ya, umatnya yang kayak saya ini yang nggak bagus. Kira-kira begitu. Kira-kira begitulah. Saya tidak menyalahkan orang. Ya mungkin saya sendiri mungkin lebih banyak bicara daripada bekerja. Mungkin begitu. Itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Gus Wadud. Jadi memang sebagaimana dicontohkan oleh Ibu Dr. Nurul sama Gus Wadud tadi, jadi pemberdayaan itu apakah tadi lewat pinjaman bergulir ataukah lewat pendampingan itu bisa terjadi atau bisa dilaksanakan lebih banyak oleh lembaga-lembaga zakat. Oleh misalnya itu juga sebenarnya dilakukan juga oleh lembaga-lembaga zakat di Jember. Misalnya lembaga-lembaga zakat di Jember, mereka biasanya memiliki ciri khas masing-masing dalam penyalurannya. Misalnya untuk Azka, ini yang tahu mungkin Ibu Dr. Nurul Widiawati karena penelitiannya dulu terkait pengelolaan zakat. Misalnya Azka Baitul Amin, mereka lebih kepada penyaluran zakat pemberdayaan pedagang kaki lima. Terus YDSF misalnya mereka lebih mengarah ke pendidikan. Beberapa kegiatan di DSF misalnya yang saya juga sempat terlibat di sekolah manajemen masjid misalnya. Mereka mengundang takmir-takmir masjid Jember, Bondowoso, Situbondo, dikumpulkan, didatakan pelatih termasuk dari Aston, dari Aceh dan seterusnya. Dan itu menjadi ciri khas bagi YDSF. Nurul Hayat misalnya mereka membuat lembaga pendidikan juga termasuk terkait pemberdayaan ekonomi, mereka memelihara kambing. Nah, pemberdayaan ini tentunya akan bisa dilaksanakan, akan bisa dimonitor kalau yang melaksanakan adalah OPZ, Organisasi Pengelola Zakat. Nah, ini menjadi kembali memang menjadi penyemangat bagi kita, termasuk bagi kita mensosialisasikan agar menyerahkan zakat, khususnya zakat mal tentunya ini ke lembaga-lembaga zakat. Mungkin ada berikutnya dari Ibu Dr. Nurul. Yang disampaikan tadi, yang dicontohkan oleh Gus Wadud tadi merupakan salah satu contoh pendaya gunaan yang berhasil. Banyak sekali pendaya gunaan yang tidak berhasil. Contohnya, banyak kasus
Misalnya tadi yang dicontohkan tentang hewan ternak, pemberian hewan ternak. Tiba-tiba sudah diberi hewan ternak, beberapa bulan dikunjungi, ternyata hewan ternaknya sudah mati, sudah dijual, dan sebagainya dan sebagainya. Ada lagi yang simpan pinjam, meminjam tapi tidak bisa menyimpan dan tidak bisa mengembalikan. Banyak lagi kendala-kendala seperti itu. Saya akan memberikan feedback terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Khairunisa tadi, bahwa kita memang perlu edukasi. Tapi yang paling utama adalah pertanyaan yang paling urgen. Apakah kepanjangan tangan negara seperti Basnas, LAS, berani melakukan pemaksaan terhadap para muzaki untuk membayar zakat? Seperti tadi yang disampaikan Gus Wadud bahwa misalnya tidak membayar zakat didenda. Seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin, didenda, dihukum. Apa itu akan dilakukan? Ada keberanian untuk melakukan itu. Itu dilakukan, maka saya yakin regulasi zakat akan sangat bagus. Good Zakat Governor akan terimplementasi dengan baik. Adanya keberanian untuk meminta muzaki membayar zakat. Mungkin ada tanggapan dari Gus Wadud, monggo. Ya, terima kasih. Jadi pengalaman saya itu sebelum mereka itu diberi modal adalah pengalaman mental dulu. Jadi mereka itu ada jemaah pengajian, maka anggota itu minimal itu berumur 6 bulan. Dari 6 bulan itu ada mutabaah. Siapa karakter orang ini? Oh, ini karakternya orang ini amanah. Cuman dia itu tidak mempunyai modal. Baru kita modali. Oh, orang ini sebenarnya dia amanah, tapi tidak punya keterampilan. Baru kita di keterampilan. Nah, tetapi kita tahu orang ini miskin, tapi dia tidak amanah. Maka saya hanya diberi untuk konsumsi aja, untuk kebutuhan makan. Jadi ada di pengajian itu ada pemetaan, ada mutabaah namanya. Mulai dia itu duhanya bagaimana, jamaahnya bagaimana, kemudian track recordnya dengan tetangga bagaimana. Kita ada yang namanya mutabaah. Ada evaluasi dirinya sampai tuntas. Nah, dari evaluasi ini baru kita tahu orang ini jujur kinerjanya bagus enggak. Ya, jadi dia jujur, tapi kinerjanya tidak bagus. Maka tidak bisa dia itu. Jadi itu ada tahapan-tahapan mulai dari tadi ibadahnya, kemudian karakternya, kemudian diberi motivasi, baru nanti masuk kriteria orang ini sudah layak untuk dibina menjadi pengusaha. Pengusaha apa? Nasi goreng, baru kita lakukan itu. Tidak, oh ini tadi umpamanya, oh ini nih orang ini punya amanah bidang mengolah kambing. Kita ada mutabaah minimal 6 bulan di kelompok pengajian itu. Oh orangnya ini amanah. Tetangga, coba kita survei dengan tetangga, selama ini orang ini bagaimana, ini amanah. Bagaimana kita tahu, oh ternyata bagaimana kerjanya bagus orang ini kalau kerja. Baru kita diberi kambing, dan itu kita ada yang bagian memonitoring. Ada kelompok kecil, ya ini pamannya desa ini siapa? Di tingkat desa itu siapa, di tingkat kecamatan siapa, itu berjenjang. Jadi tidak sampai terjadi 6 bulan baru ditengok. Jadi ada evaluasi yang berkelanjutan. Sampai mereka ngajinya bagaimana. Kan minggu kan ada pengajian. Tadi pengajian agama dan pengajian ekonomi gitu separuhnya itu. Disitulah nanti ada mutabaah yang mereka diisi sendiri dan dicocokkan. Benar nggak yang diisi sendiri dengan morompinya itu? Dengan pembinanya itu. Oh ternyata dia bilang duhanya 8. Bagaimana kata pembina? Oh ternyata 2. Qurannya kemarin berapa juz? 1 juz. Pengakuannya 2 itu ketemu. Oh bagaimana? Kemarin istrinya ditemani nggak ke pasar? Oh enggak. Itu berarti ini. Jadi spek segitu. Jadi tidak dijual begitu saja. Itu. Jadi kenapa? Karena yang paling penting itu yang pertama itu adalah keimanan sendiri. Maka kalau bicara tentang ekonomi Islam itu kan yang pertama itu tauhid. Di sini ada rokib, di sini ada atid. Ketika benar ada rokib, ketika salah ada atid. Itu sebelum kita bicara fikih. Belum kita bicara tentang manajemen. Jadi di situ yang kita lakukan lebih dulu. Itu selama 5 tahun saya membina begitu. Jadi tidak semua jamaah ini diberi amanah untuk mengelola bisnis. Nah, ada orang itu kerjanya bagus, tapi dia itu tidak amanah, maka jadikan karyawan. Tapi tidak megang uang. Mungkin bagian nyuci, itu bagian masak mungkin. Karena dia selama ini nggak amanah, tapi kerjanya bagus, nggak dibuang begitu saja. Oh ini ada orang ini kalau kerja tidak begitu kuat, tapi amanah
dan cerdas, mungkin dia dijadikan manajer gitu. Jadi kita ngelihat potensi sumber daya manusia yang kita lihat itu selama ini yang selama saya membina selama 5 tahun tentang 2010 sampai 2015. Dan begitu. Itu harus lembaga, Gus Atut ya? Iya, memang lembaga amil zakat. Lembaga kalau personal kan tidak mungkin ya. Misalnya saya harus memantau satu orang mustahik dengan kondisi seperti itu saya kira sangat berat. Ya. Jadi menariknya di pengurus zakat ini banyak orang-orang kaya. Jadi hanya menerjemahkan. Ada dia memang seorang pengusaha berhasil gitu ya. Maka dia itu bisnis itu dijadikan lab untuk orang belajar, tempat magang. Nah, ada orang yang memang dia itu sudah profesional di bidang keuangan, dia itu yang mengelola keuangan. Jadi orang ini sudah tidak butuh dari dana amil zakat itu dia, walaupun wal amilina 'alaiha, dia sudah tidak butuh lagi, cuma mendermakan hidupnya untuk kepentingan umat. Jadi di situ yang saya lihat itu. Jadi ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada ilmuwan yang terlibat di situ mendermakan apa yang dimiliki, apa ilmu, apa waktu, apa uang gitu. Itu yang saya lihat begitu pada waktu itu. Saya sebagai pembina sama sekali nggak ada uang apa-apa, sampai transport ketika saya itu pembinaan saya nggak disanguni. Itu adalah merupakan sedekah ilmu saya gitu. Begitupun orangnya. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya berkembang begitu. Jadi yang paling penting dulu itu adalah tentang tauhid dulu ditanamkan. Di situlah ada Allah. Ketika jujur di situlah ada Allah. Ketika jujur di situlah ada Allah. Itu yang mereka tanamkan lebih dulu. Itu yang saya alami selama ini. Jadi kasusnya Bu Nurul tadi itu karena belum diselesaikan tauhidnya, belum diselesaikan karakternya kalau dalam bahasa sekarang. Nah, kalau bahasa saya, apalah arti dia kerja keras kalau dia culas? Tapi apalah dia kalau jujur, kalau dia pemalas gitu kan? Tapi harus kedua-duanya, kerja keras dan jujur. Itu kalau menurut saya begitu. Oke. Makasih Gus. Gus, ini ada pertanyaan yang masuk. Ya, persilakan. Saya bacakan dulu ya. Ya, persilakan. Pertanyaan dari Ibu Khairatun Nisa Musari. Iya. Dari hasil paparan ini, mungkin tidak kalau pengurus daerah MES Lumajang memberi rekomendasi kepada PP MES, termasuk juga PWMS Jawa Timur untuk mendorong pemerintah melakukan pemaksaan terhadap implementasi zakat. Nah, pertanyaannya sampai di situ. Monggo, mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Kalau menurut saya itu yang punya hak nanti itu harus diajukan kepada DPR karena itu harus bentuk dalam undang-undang dan PP ya, tidak bisa kebijakan-kebijakan individu karena pemerintah tidak bisa melaksanakan sesuatu tanpa didasari oleh undang-undang. Maka harus menurut saya penyempurnaan undang-undang zakat. Ketika bicara tentang undang-undang zakat, ya kita bicara tentang DPR. DPR bicara tentang rakyat. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan gitu ya. Karena sekarang ini cuma keterbukaan. Kalau undang-undang dianggap itu memberatkan, pasti ada protes. Ketika protes harus didengarkan. Kalau nggak didengarkan bermasalah. Nah, seperti contoh sekarang ini ada 2 undang-undang yang kontroversi. Kan sampai sekarang nggak selesai gitu. Nah, apalagi menyangkut uang. Mungkin kalau kayak saya dengan Pak MF, Bu Nurul, mungkin berapa sih kekayaannya? Ya paling banter lah, paling banyak 1 miliar lah. Kalau 25% itu kan hanya 25 juta. Coba ada orang kaya di Indonesia ini yang saya dapat datanya itu 149 triliun. Coba bayangkan. Berarti zakatnya itu kalau kita dihitung berarti ini kurang lebih 3,5 triliun. Wah, kan mikir-mikir kalau dipaksa aja itu. Nah, itu jadi tidak sederhana yang kita bayangkan. Jadi kalau nanti itu rekomendasi itu akan melahirkan nanti itu undang-undang. Nah, itu menurut saya begitu. Itu komentar saya dengan mekanisme yang ada di negara kita itu begitu. Itu mungkin Bu Nurul lebih paham karena beliau ini meneliti tentang zakat dan disertasinya tentang zakat. Jadi artinya hal-hal yang berkaitan dengan zakat banyak tahu. Beda dengan saya yang penelitiannya dulu itu adalah tentang perbankan. Maka saya banyak tahu tentang perbankan syariah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Monggo, mungkin dari Ibu Nurul ada yang mau disampaikan. Ngapunten, kalau menurut saya kebijakan seorang leader itu sangat menentukan. Kita ambil contoh Bupati Banyuwangi mempunyai kebijakan memotong semua staf pemerintah daerah, dipotong gajinya untuk zakat. Sama dengan tadi yang saya ceritakan kasus di seorang kepala desa.
dia mempunyai policy, mempunyai kebijakan untuk melakukan pemotongan, untuk melakukan pemaksaan terhadap rakyatnya. Dan itu sangat membantu terhadap proses regulasi zakat. Tapi tidak semua leader itu mempunyai keberanian untuk melakukan pemaksaan. Hanya leader-leader tertentu yang mempunyai keberanian untuk melakukan pemaksaan. Jadi nyambung dengan pertanyaan Bu Hairunisa, kalau memang Gus Wadud bisa komunikasi dengan Ketua MES yang di atasnya, mungkin ada formulasi kebijakan. Karena formulasi kebijakan yang dibuat oleh lokal itu akan diikuti kalau ada kebijakan. Contoh pernah pada waktu Pak Khotib kebijakan untuk wajib membayar zakat ke OPZ ya Pak MF ya. Ya. Itu kalau tidak membayar zakat maka tidak bisa ditandatangani atau tidak bisa lulus. Ya, tidak bisa mengurusi administrasi di kampus. Tidak bisa mengurusi. Nah, itu kebijakan-kebijakan itu bisa dibuat oleh seorang leader. Betul. Dan ada keberanian untuk melakukan pemaksaan dan itu sah-sah saja. Oke, terima kasih Bu. Saya ingat ini kasus mungkin yang sebenarnya lebih tahu mendetail ini Gus Wadud karena orang Lumajang. Saya ingat bahwa Basnas Lumajang itu merupakan salah satu Basnas yang dinilai sukses. Karena satu tahun bisa menghimpun dana sekitar 10 miliar. Dan itu dilakukan karena memang keberanian Bupati Lumajang untuk mengharuskan semua PNS di sana langsung potong 2,5%. Bagi PNS yang tidak mau dipotong, langsung dipanggil oleh kepala UPT-nya. Insya Allah masing-masing PNS juga akan takut kalau dipanggil. Ya. Jadi itu menjadikan memang sukses. Lumajang merupakan contoh sukses penghimpunan dana, meskipun penghimpunan dana itu ya masih lebih banyak dari PNS atau pegawai di Pemkab. Ya. Jadi sementara kebijakan tersebut di Jember, di kabupaten kita belum dilakukan. Saya tidak tahu apa hal pertimbangannya. Mungkin untuk tahun ini lebih berat lagi karena tahun ini tahun politik ya, di mana kita tahu. Jadi memang pemaksaan dalam Al-Quran sendiri ada memang khud min amwalihim yang itu fi'il amar. Dan yang disampaikan Bu Nurul itu sebenarnya bisa juga menjadi pertimbangan, bisa menjadi pertimbangan bagi para pejabat terkait untuk menetapkan mungkin dalam tanda kutip memaksa para muzaki agar mereka mau mengeluarkan zakat. Ini ada pertanyaan saya bacakan ya. Ya. Tidak apa-apa, menyela yang lain. Jadi dalam kondisi ini kembali ke topik yaitu dalam kondisi pandemik COVID-19 ini saya belum ngecek sendiri, ini dari penanya, dikatakan bahwa ada peningkatan penerimaan zakat Basnas sebesar 35%. Yang dikhawatirkan adalah nanti, ini saya kira hal yang positif, yang dikhawatirkan nanti kira-kira untuk tahun depan setelah sekarang tahun ini ada kenaikan karena mungkin masyarakat melihat memang dibutuhkan dana besar untuk orang-orang para mustahik yang baru karena memang banyak yang terdampak corona ini. Yang dikhawatirkan kira-kira tahun depan ketika COVID ini sudah mereda, amin, kira-kira kenaikan ini akan kembali turun apa tidak kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masa pandemik seperti ini, di mana ada aturan social distancing, kita tidak boleh berangkat, tidak boleh sering keluar rumah dan seterusnya. Kira-kira strategi apa untuk memaksimalkan penghimpunan dana zakat? Ini beda tentunya ketika dalam kondisi normal, para amil atau para pengelola zakat, mereka bisa menjemput zakat ke masing-masing rumah muzaki. Namun dalam kondisi sekarang ada batasan-batasan yang menjadikan para lembaga amil zakat atau para amil kesulitan untuk menjemput atau mencari funding baru. Mungkin saya persilahkan Bu Nurul atau Gus Wadud untuk menyampaikan. Betul. Oke.
saya kembali kepada 4P tadi. Pertanyaan-pertanyaan 4P tadi, bagaimana pengumpulan, bagaimana pendistribusian, bagaimana pendayagunaan dan pelaporan, itu yang benar-benar kita pahami. Apalagi kondisi seperti ini. Ada peningkatan tentang pembayaran zakat di saat pandemi. Kita bisa melakukan pendataan. Siapa yang melakukan muzaki, berapa muzaki yang melakukan pembayaran zakat, pengumpulan zakat. Dari pengumpulan dari data itu kita bisa mengevaluasi strategi apa yang akan dilakukan oleh Basnas atau LAS agar tahun berikutnya tidak mengalami penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana melakukan 4P itu dengan cara online. Karena kita harus jaga jarak karena COVID ini. Bagaimana tidak bisa melakukan door to door. Maka komunikasi atau edukasinya adalah dengan cara online. Walaupun kita jemput bola, tapi jemput bolanya dengan cara online, tidak datang ke rumah seperti yang dilakukan sebelumnya. Contoh aja, misalnya yang dilakukan oleh Aska, WA saya, misalnya, Bu, kapan jaketnya atau jisnya diambil? Diambilnya di mana? Sekarang cukup, Bu, apakah sudah ditransfer atau belum? Misalnya seperti itu. Kalau belum, apakah bisa diambil? Diambilnya di mana? Kita melakukan diskusi secara online dulu, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Itu mungkin strategi yang bisa digunakan di saat pandemi saat ini dan yang akan datang strateginya. Di samping itu, bagaimana pendayagunaan? Sama, kita melakukan pendayagunaan, memonitor. Misalnya ada orang kepercayaan dari Basnas atau LAS melakukan monitor secara online juga. Ini sudah berdaya sekian, mendapatkan hasil sekian. Sehingga pada waktu nanti pelaporannya juga bisa dipublish. Muzaki bisa melihat, oh ternyata perkembangan dana zakatnya itu sampai sekian. Muzaki bisa mengevaluasi sejauh mana transparansi dan akuntabel dari lembaga amil zakat atau Basnas itu. Kita bagi Basnas ataupun LAS yang Gus Watu juga punya LAS dalam hal ini, harus mau melakukan publish terhadap regulasi dana zakatnya. Tidak ada kata istilah disembunyikan atau semuanya tertera dengan transparan. Sehingga kepercayaan atau trust Muzaki bisa terbangun di sini. Ya, mungkin itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Dari Gus Watut. Ya, yang saya menanggapi apa yang pertama itu tadi itu sekarang kan meningkat ya. Apa tahun depan akan akan bertahan atau meningkat? Ya menurut saya kembali saya sampaikan oleh Bu Nurul itu kalau mau dilakukan itu semua insya Allah akan meningkat, tidak akan turun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pemerintah terutama hal ini Basnas itu menggagas yang nama itu data bersama. Karena di Indonesia ini kan ada badan amil zakat, ada lembaga amil zakat. Artinya itu bukan hanya milik pemerintah, ada milik organisasi, ada milik yayasan. Nah, kalau nanti itu ada data terpadu seperti kayak sekolahan itu, jadi nanti itu ada web atau ada form badan zakat apapun harus ngisi ke situ, sehingga nanti itu akan terkumpul satu data akumulasinya berapa. Oh ternyata dari amil zakat A ini masuk atas nama ini itu sudah terinci di data online itu. Oh dari badan amil zakat sekian itu bisa dilihat dan masyarakat bisa mengakses melihat perkembangan data ini. Nah kalau itu yang terjadi itu pertama kali akan ketemu siapa yang akan bayar itu, ketemu datanya. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti pendistribusian juga ada yang online juga. Oh ternyata badan amil zakat B ini memberikan pada siapa, bukti serah terimanya kayak apa gitu. Itu jadi transparansi semua sehingga kalau inti satu data kayak modelnya data siswa itu akan ketemu nanti itu. Itu yang terjadi beda dengan di negara-negara lain kayak di Mesir misalnya. Itu hanya milik pemerintah badan amil zakat, itu tidak ada milik yang non pemerintah. Arab Saudi juga begitu. Gitu.
Nah, kalau itu Indonesia sudah seperti kayak ini undang-undangnya, menurut saya tidak perlu dirubah. Cuman perlu satu data itu. Jadi semua badan amil zakat itu harus mengisi form itu masuk ke satu kumpulan data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan dengan COVID-19 ini, menurut saya zaman sekarang itu zaman serba terbuka. Jadi orang ini justru sekarang kalau datang ke rumah itu dia sering enggan. Jangankan yang zaman COVID-19 ini, COVID-19 itu tidak banyak orang yang terima tamu itu karena mereka sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Contoh sederhana, saya ini termasuk yang jarum super ya, yang di rumah suka pergi gitu ya. Saya jarang menerima tamu kecuali betul-betul mendesak berhadapan, paling nerimanya per telepon, per WA. Bahkan mahasiswa itu kalau mau konsultasi suruh kirim data skripsinya, saya baca lalu dibalas lagi gitu ya. Nah, seperti kayak Bu Nurul mungkin ini contoh sederhana, orang yang sibuk ya. Mungkin lebih nyaman kalau kita melakukan media online tadi dengan WA, mungkin dengan SMS atau dengan telepon dan sebagainya daripada datangin ke rumahnya gitu lah. Jadi menurut saya dengan adanya COVID-19 ini tidak menghalangi untuk maksimalkan untuk untuk mendatangkan zakat itu tidak sulit. Tapi yang paling berat ini bahasa saya ini adalah tetap mempertahankan kepercayaan publik itu kepada lembaga zakat tertentu itu. Karena saya melihat itu di Jember ya. Saya bukan peneliti, cuman dulu pernah menemani orang meneliti ya nih. Dan termasuk saya juga ikut menganalisa hasil penelitiannya itu ya. Itu ternyata ada amil zakat secara organisasi dia kecil, tapi itu setiap Jumat itu dapatnya sampai 100 juta gitu. Kalau hari Minggu itu, di waktu hari Minggu dia itu dipercaya oleh masyarakat. Sementara ada lembaga yang menurut saya itu bolonnya banyak, tapi dapatnya sedikit. Itu persoalan kembali kepada Bu Nur tadi yang 4P itu. Yang ini 4P-nya bagus dibandingkan yang satunya. Nah, coba bayangkan kalau semua badan amil zakat, semua lembaga amil zakat itu seperti itu bagusnya, saya yakin ke depan itu akan meningkat. Tidak dikhawatirkan. Kenapa? Karena yang saya baca nih, potensi sangat tinggi. Kenapa? Kesadaran keberagamaan sekarang tinggi. Jadi orang itu sekarang ini tak ingin dirinya beramal soleh itu mulai meningkat. Saya melihat begitu. Contohnya apa? Orang umroh itu meningkat. Coba. Bahkan saya pada setahun ini kan meneliti viewer YouTube karena saya yang YouTuber gitu ya. Saya meneliti viewer YouTube ya. Ternyata itu konten-konten pengajian itu tinggi-tinggi. Bahkan kalau penceramah kondang itu sampai 2 juta, 3 juta. Padahal konten nyanyian itu jarang yang sampai 1 juta. Jarang. Kecuali tokoh tertentu ya kalau nyanyian itu jarang. Tapi kalau yang penceramah-penceramah itu satu konten sampai ada yang 7 juta, ada yang 2 juta. Dan itu banyak. Beberapa yang penceramah-penceramah ini artinya apa? Orang mulai banyak mendengarkan pengajian, itu artinya begitu. Kemudian melihat ketingkatan orang sholat Jumat itu dibandingkan dulu meningkat jauh sekali. Nah, kemudian tadi ini ya dalam COVID-19 itu sebenarnya ekonomi kan turun anjlok. Karena di Lumajang saya ini dengan pelaku-pelaku ekonomi ini sangat dekat karena dengan PDMes di Lumajang ini, pengurus daerah Lumajang ini yang banyak pengurusnya itu adalah pengusaha, bukan akademisi. Mulai dari pengusaha tekstil, pengusaha ayam dan sebagainya. Ada yang pengusaha besi dan sebagainya itu mereka ngeluh semua. Tapi ternyata angka zakat naik. Artinya apa? Berarti kesadaran berzakat itu sangat tinggi. Cuma sekali lagi muncul seperti tadi kembalikan kepada 4P itu. Ketika 4P dipenuhi, insya Allah ke depan makin meningkat. Itu mungkin tambahan dari saya itu. Terima kasih. Ada yang mengomentari di secara tertulis. Jadi memang Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari 260 juta penduduk, sekitar 85% beragama Islam. Menurut data realnya Indonesia ini 263, yang beragama Islam 226. Menurut statistik 87%. Itu yang data yang saya terima browsing terkini. Ya, 87%, 223 226 juta. Itu kan angka yang sangat besar.
namun ternyata potensinya juga sangat besar, 300 triliun lebih per tahun. Namun ternyata dalam penghimpunannya tidak sampai 10 triliun, sekitar 8 triliun sekian. Tapi sebenarnya memang beberapa peneliti mengatakan bukannya orang Indonesia tidak berzakat, namun mereka berzakatnya langsung ke mustahik. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa banyak juga yang tidak berzakat. Jadi memang ini ada problem-problem yang perlu diselesaikan. Penyelesaiannya tentunya melihat kasus per kasus. Ketika masyarakat berzakat tapi tidak ke lembaga amil zakat, berarti caranya adalah menarik mereka agar mereka mengeluarkan zakat, menyerahkannya ke lembaga amil zakat. Mungkin solusi-solusi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nurul Dama dan Bapak Dr. Wahdu tadi bisa menjadi solusi. Namun ada juga memang orang-orang yang enggan menyalurkan zakatnya. Ini juga tentunya perlu solusi tersendiri ya. Cuma memang pembahasan kita untuk pada hari ini terbatas pada pengelolaan zakat secara baik. Ya. Jadi yang disampaikan tadi adalah cara-cara pengelolaan zakat dilakukan secara baik. Harapannya bisa menarik atau mendorong para muzaki agar mereka menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat. Apakah Basnas ataukah lembaga amil zakat yang dikelola secara swasta. Ini waktu kita menunjukkan jam 14.25, mungkin tinggal 5 menit ya. Mungkin ada kesimpulan mungkin ya, closing statement dari pertama. Kalau kesimpulan nanti Pak Moderator yang menyimpulkan, saya hanya menambahkan bagi audien, saran atau usulan bagi audien yang saat ini menyaksikan tentang bagaimana dialog kita, yang dapat dilakukan oleh generasi muda adalah untuk membantu menuju good zakat governance adalah membuat konten. Masa kalah dengan Mbah Winto membuat konten untuk tidak mudik. Ayo pada generasi muda membuat konten untuk berzakat ke lembaga amil zakat atau kepada Basnas. Mereka, saya yakin ide-ide cemerlang mereka itu bagus-bagus kok kalau mereka niat membuat konten-konten yang unik sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi untuk berzakat kepada Basnas atau lembaga amil zakat. Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Yang sederhana ya. Dan tidak lama, hanya mungkin beberapa detik aja, mungkin sekitar 15 detik atau maksimal 1 menit, tapi itu cukup bisa menyadarkan masyarakat terkait topik tertentu. Nah, ketika bahasan kita topik zakat, bisa mengarahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat. Saya kira ini penontonnya, pesertanya banyak ya, sampai sekitar 60, jadi bisa banyak konten yang bisa dibuat. Ya. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Wadud Nafis. Monggo. Ya, terima kasih bahwa zakat ini akan berkembang dengan bagus. Yang pertama berangkat dari akidahnya masing-masing. Baik akidah dari seorang muzaki, akidah daripada mustahik, juga akidah daripada amil, akidah daripada pihak-pihak yang punya wewenang. Maka karena itu menurut saya yang pertama lebih dulu bagaimana kita memberikan penyadaran bahwa kita ini berzakat posisinya sama dengan kita sholat. Berzakat posisinya sama dengan kita puasa. Nah, begitu. Maka ketika teman-teman atau orang-orang itu dia melaksanakan sholat merasa panggilan agama, maka harus muncul dalam hatinya memberikan zakat adalah panggilan agama. Itu. Kemudian ketika dia itu tidak sholat itu karena takut disiksa oleh Allah, harus merasa takut ketika tidak berzakat disiksa oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan tertanam ketika ada gerakan bersama, itu penyadaran. Bukan hanya tadi itu ustadz mungkin hanya membaca ayat, kayak saya mungkin ayat hadis. Mungkin ada yang lebih kreatif untuk yang muda-muda ini, dia punya imajinasi yang bagus, punya HP bisa dipakai untuk mendorong. Terutama yang ikut mata kuliah saya, diwajibkan semuanya itu untuk memberikan komentar pakai YouTube. Ya, otomatis mereka akan buat konten. Saya punya anak kecil umur 10 tahun ya. Dia rajin membuat konten. Bahkan dia punya organisasi, punya konten sendiri disebut namanya PSII, Pergerakan Siswa Islam Indonesia. Dia umur 10 tahun pengikutnya banyak dan konten ternyata banyak penontonnya karena dunia anak yang dimasukkan di situ.
Termasuk kalau anak dengan 10 tahun gitu ya, ada itu. Kemudian mungkin dosen-dosen ke depan ini seperti yang disarankan oleh Pak Rektor ya. Bagaimana dosen-dosen juga mempunyai punya konten YouTube, konten Twitter, Instagram dan sebagainya, punya akun. Disitulah menyampaikan ide-idenya yang cepat itu. Dan saya biasanya setiap hari di Twitter saya, di Instagram saya itu minimal 1 sampai 2 pasti saya 1 menit atau sekian detik. Dan di YouTube itu minimal 1 kali setiap hari saya upload, dan di Facebook saya minimal 1 kali mesti saya Facebook. Nah, sekarang dengan adanya alat yang baru Zoom, sampai setiap hari saya kerjanya Zooman. Mulai dengan seminar-seminar ini. Luar biasa. Nah, itu coba saya ajak Zooman semua. Di Lumajang saya menyiapkan dan saya beli Zoom ini yang $15 saya. Jadi untuk itu menurut saya untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Nah, maka karena itu menurut saya gerakan bersama. Yang ketiga, mari ibda binafsik. Kita mulai dari kita sendiri. Karena apa yang kita bicarakan tidak akan berpengaruh tanpa dimulai dari awal. Sama dengan seorang kiai, tidak pernah nyuruh berjamaah, tapi kiainya dulu ngimamin sholat. Maka otomatis mereka akan ikut. Tidak pernah nyuruh kiai untuk bersih-bersih, tapi kiainya bersih-bersih. Baru santrinya malu kalau nggak bersih-bersih. Begitu. Tidak pernah nyuruh santrinya itu suruh tahajud, tapi kalau kiainya tahajud, santrinya ikut dan malu kalau nggak tahajud. Saya kira begitu. Itulah mungkin dari saya. Menurut saya dialog ini jadi penting. Mungkin nanti saya ingin kesediaannya Bu Nurul dan Bu Hairunisa untuk membicarakan tema yang lebih spesifik berkenaan dengan zakat, tadi sifatnya merupakan pengantar umum tadi itu. Nanti mungkin ada tema khusus yang sebagai seorang peneliti Bu Nurul bidang zakat ini, ada mana yang perlu kita dalami bersama. Nanti juga kita mengundang pembicara dari Badan Amil Zakat atau di Lembaga Amil Zakat untuk berbicara bersama melalui Zoom ini. Dan kita saling terbuka karena mereka pelaku ya, bukan teoritis, sehingga kita nanti ilmu-ilmu mereka. Jadi kita misalnya undang dari Nurul Hayat, dari DSF, kita undang dari Azka, juga dari Basnas. Kita bicara mereka. Nah, kita dengarkan. Kita sebagai ilmuwan, kita bisa banyak belajar mereka di lapangan. Dan bagi Bu Nurul bisa menjadi penelitian yang gratis nanti itu ya, untuk hasilkan sebuah karya ilmiah. Kira-kira begitu. Saya kembalikan lagi kepada moderator gitu. Terima kasih Gus Wadud. Ini waktu sudah menunjukkan 14.32. Jadi lembaga organisasi kita yaitu terkait transparansi atau pelaporan. Jangan sampai organisasi pengelola zakat tidak bisa menyampaikan laporan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya 4P ini, insya Allah organisasi pengelola zakat bisa dinilai bisa mengelola zakat secara baik, dan bisa diharapkan organisasi tersebut bisa berkembang menjadi besar, dan bisa diharapkan juga para muzaki juga bisa beralih dari menyerahkan zakat secara pribadi atau personal menjadi menyerahkan zakat ke lembaga zakat yang itu bisa lebih berdampak maksimal bagi masyarakat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan.